dua. Perkenalkan nama saya Andi di nomor 28. Saya Rizka di 12. Saya Rania di nomor 24. Selanjutnya. Oke, yang pertama mengenai kajian literatur. Kajian literatur kami itu diambil dari maduraindependent.com dan juga yahoo.com, di mana dalam kajian literatur ini menerangkan mengenai banjir yang menerjang wilayah Tangsel Bangkalan, yang merendam wilayah PDAM sehingga mengakibatkan pemutusan aliran air bersih kepada warga masyarakat, dan dampaknya itu dirasakan oleh warga Brunei. Nah, untuk kondisi lingkungan yang ada di daerah Tangsel sendiri, yaitu kondisi tanah di daerah tersebut miring karena Tangsel berada pada dataran yang rendah, sehingga terlihat bahwa jalan yang ada di sana seperti menanjak. Banjir yang melanda yaitu intensitas ketinggiannya cukup tinggi sebesar 1,5 meter. Hal ini dikarenakan daerah Tangsel merupakan daerah yang dataran rendah. Nah, itu tentang lainnya. Untuk timesnya sendiri, pada hari Senin 28 Agustus 2023 kami melakukan kajian literatur, yaitu mengkaji penelitian yang akan kami ambil. Kemudian pada Selasa 26 September 2023 kami melakukan survei TKP ataupun lapangan untuk wawancara kepada narasumber yang terdampak banjir. Kemudian pada hari Kamis pada hari Kamis 12 Oktober 2023 kami kembali turun ke lapangan untuk melakukan wawancara pada ahli sekaligus survei lokasi di lokasi PDAM yang kita ambil. Dan yang terakhir itu Rabu 29 November 2023 kami melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu berupa sosialisasi. Sosialisasi ini kami lakukan di pihak PDAM untuk solusi yang kami berikan, yaitu perbaikan tanggul. Kemudian yang kedua, kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu mengenai penghematan energi. Yang pertama adalah wawancara narasumber utama. Wawancara pertama dilakukan oleh salah satu gambar Nasrul Brunei yang bernama Ibu Agustuningsih yang berprofesi sebagai guru. Beliau telah menjadi guru selama 23 tahun yang sekarang mengajar di sekolah dasar 73 Brunei. Ibu Agustuningsih sudah tinggal 22 tahun di perumahan Ujung. Beliau merupakan salah satu warga yang terkena dampak krisis air bersih akibat bencana banjir. Hasil wawancara warga dampak banjir terhadap warga Bangkalan. Yang pertama, warga kekurangan air bersih, lalu mengakibatkan gangguan kesehatan serta kerugian ekonomi dan kerusakan properti. Satu-satunya sumber air bersih yaitu dari PDAM. Penyebab utama air sering mati adalah banjir karena pompanya terendam banjir. Selanjutnya wawancara narasumber yang kedua, yaitu ke ahli. Wawancara kedua itu kepada pihak ahli Perumda, yaitu Bapak Subhan Hadi selaku Kasubag Perbis dan Produksi di Perumda Bangkalan yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun.
Yang pertama itu melakukan pengabdian berupa sosialisasi penghematan air ini kepada ahli, yaitu PDAM-nya itu. Terus itu ada pengabdian juga ini ke anak-anak SD tentang upaya penghematan air. Jadi dimulai dari ini, step ini. Kita juga menempelkan poster-poster di tiang-tiang listrik supaya bisa dibaca terus bersama orang juga ya, warga-warga. Terus kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan pada banjir yang melanda PDAM di Tampil, yaitu Tampil merupakan dataran rendah yang tidak bisa dipungkiri bahwa banjir akan melanda tempat tersebut. Terjadinya banjir juga terjadi karena air sungai yang dekat dengan PDAM meluap, sehingga tanggul yang menjadi penghadang banjir tersebut tidak bisa melanjuti tanggul lagi disebabkan oleh tanggul yang jebol. PDAM terpaksa mematikan mesin PDAM untuk menghindari resiko konsleting pada listrik bertenaga tinggi, sehingga ini menyebabkan wilayah Bangkalan mengalami krisis air mati yang disebabkan oleh matinya mesin PDAM yang diakibatkan oleh air hujan yang membanjiri PDAM. Saran yang diperoleh dari hasil pengamatan pada banjir yang melanda PDAM di Tampil adalah sebaiknya peneliti menggunakan metode deskripsi observasional, karena pada penelitian banjir yang melanda PDAM seperti menggambarkan suatu masalah yang terjadi, sehingga masalah tersebut memberikan dampak pada wilayah Bangkalan yang terkena dampak dari bencana banjir, yaitu terputusnya aliran air bersih di wilayah tersebut. Biasa.